siang. Selamat siang juga. Nampaknya kamu menghubungi saya. Ada keperluan apa ya? Oh iya betul Kak, saat ini aku mau konsultasi sama Kakak nih. Kakak ada waktu gak ya kira-kira? Oh, oh, tentu saya selalu ada waktu untuk orang yang ingin berkonsultasi. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oh, nama saya itu Grace Monica Kak, umur 18 tahun. Oh, kamu seorang mahasiswa atau siswa atau pekerja? Oh, kalau saya ini seorang mahasiswa Kak. Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana? Di UPN saya kuliahnya. UPN itu kepanjangannya apa ya? Universitas Pembangunan Nasional. Oh, di daerah mana itu? Oh, itu di daerah Pondok Labu, Fatmawati. Jadi di kampus kami tuh ada dua. Kebetulan saya tuh di yang Fatmawatinya bisa dibilang di pinggiran Depok. Oh, begitu ya. Saya juga seorang mahasiswa. Kenalin nama saya Frida Gloria. Saya dari Universitas Kristen Indonesia. Kebetulan saya juga seorang mahasiswa. Kalau boleh tahu, kamu semester berapa ya? Saya kan seorang maba, jadi saya masih semester satu, Kak. Kalau saya semester 5. Ah, kamu tinggal di mana, Grace? Oh, saya tinggal di daerah Sumur Batu, Jakarta Pusat. Jadi kamu pulang pergi ya? Iya, kebetulan saya sih pulang pergi, Kak, pas ke kuliahnya. Oh, lumayan jauh juga ya. Iya nih, agak capek sih untuk seorang mahasiswa baru menempuh perjalanan sejauh itu. Biasanya, biasanya kamu ke kampus naik apa? Saya biasanya naik transportasi umum seperti Transjakarta dan Jaklingko. Oh, begitu. Naiknya Transjakarta sama Jaklingko ya. Oke. Iya. Kampus kamu dekat dengan kampus saya. Kapan-kapan kita bisa bertemu ya. Oh, masa sih, Kak? Boleh banget sih kalau kita ketemuan. Oh, iya. Grace, sebelum beranjak jauh, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Kak. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling dengan seseorang. Oh, baik. Begitu. Jadi perlu Grace tahu bahwasannya saya di sini sebagai konselor. Saya ini hanya sebagai perantara untuk memberikan proses bantuan kepada kamu. Tetapi di sini semua keputusan kamu yang memilih bukan dari saya. Konseling itu sendiri juga dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, sukarela, keterbukaan, dan sebagainya. Termasuk asas rahasia. Jadi kamu tidak perlu khawatir apa yang kita bicarakan nanti itu tidak diketahui orang lain. Selain itu, konseling ini sifatnya sukarela, yaitu tanpa ada suatu paksaan dari siapapun dan secara sukarela. Itu juga harus terbuka. Apabila tidak ada rasa keterbukaan dari kamu, proses konseling ini tidak akan terjadi secara optimal dan maksimal. Saya tidak akan memberitahu kepada siapapun seizin Grace. Bagaimana? Apakah Grace sudah jelas apa yang saya katakan? Oh, begitu ya ternyata. Terima kasih, Kak. Infonya udah jelas kok. Saya udah paham. Oke, boleh lanjut. Oh iya, selain itu pertemuan kita sementara ini hanya bisa kurang lebih 30 sampai 45 menit saja ya. Jadi dengan waktu sesingkat ini bagaimana dengan Grace? Oh, boleh banget. Saya bersedia sih. Tapi saya nggak ganggu waktu Kakak kan? Tentu tidak.
Eh, Justru saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan kamu dan walaupun bertemunya secara virtual. Oh, beneran nih, Kak. Tentu, saya sangat senang. Oh ya, kamu seorang mahasiswa kan? Iya, iya, Kak. Saya seorang mahasiswa kok. Bagaimana dengan perkuliahan kamu di sana? Sejauh ini sih perjalanan perkuliahan saya menyenangkan karena sebagai mahasiswa baru tuh bisa bertemu orang yang seumuran dengan kita tuh rasanya udah beda karena kita udah tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan ada yang sudah bekerja sama seperti selain itu ada sama seperti saya yang lulusan SMA juga. Jadi itu di kuliah saya banyak orang berbagai macam jenis. Oh, artinya banyak yang sudah bekerja ya? Iya, Kak. Kebetulan teman saya sendiri juga udah kerja rata-rata. Oh, begitu. Di setiap kampus itu pasti ada hal yang seperti itu. Di kampus saya juga banyak. Oh, begitu ya. Oke, setelah tadi kita sudah membicarakan sedikit mengenai Grace, mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Jadi begini, Kak. Seiring berjalannya waktu tuh saya merasa pembagian waktu untuk belajar dengan kegiatan sehari-harinya kok rasanya susah banget sih untuk diaturnya. Rasanya time management saya tuh kayak kurang gitu. Susahnya seperti apa ya, Grace, kalau boleh tahu? Tugasnya itu selalu menumpuk, padahal udah dicicil-cicil tapi merasa tetap banyak aja. Dan waktu untuk istirahat itu sangat dikit sehingga saya selalu merasa capek setiap harinya. Capeknya yang bagaimana ya menurut kamu? Ya, seperti pegal-pegal, badannya agak encok. Sehabis dari kampus pasti ada yang saya lakukan. Orang tua saya biasanya menyuruh saya bersih-bersih rumah. Makanya saya sering tuh pakai minyak kayu putih atau gak pakai koyo. Oh, berarti kamu merasa lelah dengan aktivitas yang telah kamu lakukan sehari-hari ya? Sebenarnya sih bukan sehari-hari banget ya, Kak. Cuman di waktu tertentu aja kalau kebetulan tugasnya lagi banyak dan numpuk. Semua orang setelah melakukan kegiatan yang banyak pasti merasa lelah sih. Memang waktu tertentu yang seperti apa ketika membuat kamu merasa lelah? Kalau tugasnya lagi numpuk aja sih. Selain itu kan kalau tugas numpuk saya belum bisa belajar secara maksimal. Dan untuk saat ini karena masih pergantian antara SMA dan kuliah, saya masih belum tahu sistem pembelajaran saat ini. Jadi saya harus mengeksplor lebih dalam lagi. Dan itu menghabiskan cukup tenaga yang banyak ya. Sepertinya kamu resah ya dengan sistem pelajaran yang dari SMA tiba-tiba ke kuliah gitu ya. Iya kebetulan jawab dengan dosen. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di SMA. Oh, betul. Iya Kak, belum lagi pembelajaran di kelas yang sangat berbeda dengan yang di SMA. Sehingga itu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengikutinya. Belajarnya emang kenapa? Kebetulan kadang-kadang saya mengantuk Kak pada saat proses belajar di kelas akibat kecapean dengan sehari-hari. Kamu ngantuk. Kamu belajar pukul berapa emang? Lalu kamu selesai melakukan bersih-bersih pukul berapa? Oh, jadi saya selesai bersih-bersih itu sekitar jam 6 dan baru belajarnya jam 9 malam. Hmm, bagus. Bersih-bersih kan ibadah. Jadi kalau dilakukan, eh, kalau kamu lakukan dengan ikhlas, itu dapat pahala dan meringankan tugas ibu kamu loh.
Iya sih, bener banget. Mama jadi nggak perlu capek ngerjain tugas rumah yang sebelumnya ada banyak itu. Lalu pukul 7 sampai 9 malam, kamu melakukan kegiatan apa? Kalau jam 7 sampai 9 malam sih kayak refreshing aja sambil main game online bersama teman-teman kuliah. Oh, kalau boleh tahu, kamu main game apa tuh? Kebetulan saya banyak ya, ada Genshin, ada Toram, PUBG, COD, Left 4 Dead, Overcooked, ada Honkai Star Rail juga, ada satu lagi ya Valorant. Wow, banyak juga ya. Iya dong, anak zaman sekarang gitu. Biasanya berapa jam kamu main game tuh? Saya sih biasanya main game meluangkan waktu sekitar 2 jam. Kamu merasa lebih baik dan happy ketika main game? Sudah pasti dong, dengan main game kan rasanya kecapeannya jadi berkurang, jadi senang juga karena bisa bermain bersama teman-teman walaupun secara online. Lalu, bukankah waktu pukul 7 sampai 9 malam kamu tidak melakukan kegiatan yang membuatmu merasa lelah? Ya juga sih Kak, hanya bermain game online. Pada saat kamu belajar, sampai biasanya kamu sampai pukul berapa ya selesai belajarnya? Saya selesai belajarnya itu jam 11 malam. Se- Setelah itu, setelah itu eh, apa aja kegiatan di kampus? Oh, kalau di kampus tuh karena saya lumayan jauh rumahnya, jadi saya harus sudah standby di kampus dari jam 7 pagi. Selain itu, saya ada kelas pagi. Kebetulan kelas saya itu di lantai 4, jadi harus ekstra pagi untuk ya begitulah, pasti capek kan, harus meluangkan waktu lebih banyak. Habis itu lanjut ke siang. Setelah kuliah, biasanya saya nongkrong sama teman-teman sampai pukul 4 sore. Kira-kira. Berarti kamu merasa capek ketika masuk ke dalam kelas. Iya Kak, benar. Setiap saya sampai kelas, saya ngos-ngosan terus. Iya. Kamu dalam keadaan lelah sampai di kelas berarti ya. Saya rasa sih begitu Kak. Lalu bagaimana dengan nilai ujian kamu? Sejauh ini sih nilainya bagus lah, cukup lumayan. Bagus dong kalau nilai ujiannya bagus. Tapi saya merasa hasilnya kurang puas, kayak nggak sebanding dengan usaha saya, Bu. Kenapa kamu kurang puas? Nilai saya tuh kayak lebih rendah gitu, sedangkan effort yang saya keluarkan tuh lebih gede dari teman saya yang lebih tinggi. Wow. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya sih maunya nilainya lebih tinggi ya. Ya biasalah jiwa-jiwa kompetitifnya ada. Bagus itu. Seandainya kamu belajar dengan giat, pasti ada peluang untuk mendapatkan nilai yang baik, Grace. Iya Kak, mungkin dengan waktu belajar saya perlu diubah agar lebih fokus. Iya, itu kamu tahu. Mungkin dengan waktu kamu belajar yang awalnya pukul 9 diubah menjadi pukul 7, sehingga kamu tidak mengalami kecapean dan fokus. Iya juga sih Kak, mungkin karena efek belajar saya itu kemalaman. Dan itu juga membuat saya gelap bangun kesiangan mungkin ya Kak. Dan selesai belajarnya juga biasanya pukul 11 malam. Kamu tidur terlalu larut malam nih, Grace. Berarti saya harus membagi waktu untuk tidur yang cukup dong agar saya dapat bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Iya, benar. Jika kamu bangun lebih pagi, kamu mungkin akan merasa tidak akan tergesa-gesa, serta kamu tidak akan datang mepet. Berhubung dengan kegiatan kamu di kampus, apakah setelah pulang kuliah hanya nongkrong dengan teman-teman kamu?
Iya Kak, saya rasa juga begitu. Iya, tapi saya lebih sering setelah pulang kuliah, saya ke perpustakaan Kak. Wah, bagus itu kalau kamu ke perpustakaan. Iya Kak, biasanya saya mencari buku-buku yang saya butuhkan untuk menunjang pelajaran yang ada atau mencari novel-novel untuk hiburan. Bagus itu apabila kamu rajin membaca dan sering ke perpustakaan, itu bisa membantu kamu dalam proses belajar kamu loh. Iya Kak, semester depan saya akan belajar dengan giat dan meningkatkan minat bisa baca saya Kak. Bagus sekali jika kamu mulai semester depan belajar dengan giat, tidak mustahil nilai kamu akan lebih baik dari semester sebelumnya dan sungguh-sungguh. Iya Kak, benar yang katakan Kakak tadi, memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh dan memperoleh nilai yang lebih baik daripada semester kemarin Kak. Itu udah pernah saya alami ketika SMA. Baik, saya sangat senang sekali mendengarnya. Dan saya akan jauh lebih senang lagi kalau Grace sungguh-sungguh melaksanakannya dan melakukan hal yang lebih positif dan menjauhi yang negatif. Oke, siap Kak. Makasih atas sarannya. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi, Grace, kepada saya? Oh, kurang lebihnya sudah cukup sih Kak untuk diterima. Nah, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri konseling ini. Tapi sebelum itu, saya simpulkan dulu ya hasil pembicaraan kita. Oke, baik Kak, simpulkan saja. Berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan tadi, di awal Grace mengatakan bahwa susah dalam mengatur waktu belajar dengan kegiatan sehari-hari akibat time management yang kurang efektif. Dan Grace mempunyai rencana untuk mengubah waktu belajar yang awalnya larut malam menjadi lebih awal. Serta Grace juga berjanji akan belajar lebih giat agar prestasinya meningkat. Saya bangga dengan Grace bisa merencanakan hal tersebut. Saya berharap Grace akan melakukannya ya. Iya Kak, begitulah saya akan melakukan hal itu kok. Baiklah, kalau begitu konseling kali ini sudah bisa kita akhiri. Lain kali saya berharap Grace tidak takut atau malu dengan saya untuk melakukan konseling lebih lanjut. Dan proses konseling ini mungkin bisa dilanjutkan di lain hari. Oke, baik Kak. O- Oke, baiklah. Kalau begitu, saya pamit undur diri untuk keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih, Kak, sudah menemani saya untuk ngobrol sambil konseling dengan Kakak. Walaupun ini pertemuan pertama kita, dan kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi Kakak asik banget untuk diajak berbicara sambil dijadikan teman curhat. Terima kasih kembali Grace. Kapanpun kalau kamu mau konseling atau ngobrol dengan saya, jangan sungkan-sungkan ya. Chat atau telepon saya saja. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang. Siang Grace, tetap semangat ya. Oke, baik, Kak.